Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan Tadarus Pancasila yang insya Allah akan istiqomah hadir di tengah-tengah kita bersama teman-teman semua. Setiap 2 minggu sekali teman-teman ya, kita akan melanjutkan Tadarus Pancasila sesi pemikiran Romo Nikolaus Driarkara sesi yang kedua. Sebelumnya, agar Tadarus kita ini bermanfaat dan berkah, mari kita awali dengan memberikan hadiah Fatihah kepada para pendiri bangsa, para perumus Pancasila ya, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Kiai Wahid Hashim, ya, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, ya, dan para pendiri bangsa yang lain yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadah dan karya besarnya untuk bangsa dan negara kita menjadi amal baik di negeri akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i Al-Fatihah. Kita doakan juga Romo Driarkara yang beberapa minggu ini kita disusikan pemikirannya mendapatkan tempat terhormat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman semua, sebagaimana sudah disampaikan di poster ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan Tadarus Pancasila sesi pemikiran Romo Driarkara yang kedua ya, yang kedua. Kalau di sesi pertama 2 minggu yang lalu ya, ini di Bekasi sedang hujan, semoga suara sampai terdengar dengan selamat di jamaah Facebookiyah ya. Jadi kalau di sesi pertama kemarin ya, kita mengkaji pemikiran awal dari Romo Driarkara tentang Pancasila sebagai cerminan dari hukum kodrat manusia. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan kajian atau tulisan dari Romo Driarkara ini ya, yang kemudian saya kasih judul Pancasila sebagai dorongan ke arah religi. Nah, ini menarik sekali. Jadi Pancasila menurut Romo Driarkara sebenarnya adalah dorongan ya, booster ya kalau vaksin gitu ya, dorongan ke arah religi. Ini menurut saya sangat penting sekali ya. Jadi Pancasila menurut Romo Driarkara bukan hanya falsafah yang justru menurut sebagian kalangan bertentangan dengan agama, tetapi menurut Driarkara sebaliknya ya. Pancasila itu adalah falsafah atau nilai-nilai yang mendorong kita ke arah religi. Ini keren sekali ini. Makanya jangan dilewatkan ya Tadarus Pancasila pada malam hari ini. Nah teman-teman, sebenarnya antara pembahasan Pancasila sebagai hukum kodrat manusia ya, dan Pancasila sebagai dorongan ke arah religi, ini adalah dua bagian dari satu makalah ya. Jadi saya membahas satu makalah di dua sesi ya, karena makalah Romo Driarkara yang disampaikan di seminar Pancasila pertama yang diselenggarakan oleh kalau nggak salah UGM ya, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta ya, bekerja sama dengan, menurut saya ini Istana Negara ya, pada tanggal 16 Februari sampai 20 Februari 59. Nah ini pas sekali ini. Ini pas sekali. Jadi Romo Driarkara menyampaikan makalahnya ya di seminar Pancasila tahun 59
di tanggal sekarang ya, yakni 16 Februari. Ini menurut saya bukan kebetulan ya, karena tidak ada yang kebetulan ya kalau kita percaya kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Nah, jadi baik Pancasila sebagai hukum kodrat manusia ya, dan Pancasila sebagai dorongan ke arah religi, ini sebenarnya adalah satu pembahasan di dalam satu makalah yang kurang lebih berjudul Pancasila dan Religi kayak gitu. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas pemikiran Triarkara ya, bahwa Pancasila ini sebenarnya adalah cerminan dari hakikat kita sebagai manusia ya. Kita setiap manusia itu memiliki hukum kodrat, teman-teman ya. Hukum kodrat itu kalau secara fisikal ya, kita ini sebagai manusia harus makan ya kan. Kita ini sebagai manusia ya harus bekerja kalau kita ingin mencari nafkah ya. Kita ini sebagai manusia harus berusaha kalau kita memiliki keinginan. Dan termasuk kita ini ya makhluk yang bertuhan gitu ya. Termasuk juga kalau kemudian Triarkara bicara tentang hakikat manusia perspektif Pancasila ya, maka hakikat atau kodrat kita sebagai manusia itu mau nggak mau harus hidup bersama dengan kasih sayang kayak gitu. Jadi hidup bersama dengan kasih sayang itulah hukum kodrat ya. Hukum kodrat itu kalau menurut katakanlah para ilmuwan kemanusiaan atau filsuf yang tidak lahir dari tradisi agama ya, hukum kodrat itu ya hukum alam kan gitu ya. Jadi alam itu memiliki hukum-hukumnya ya kan, bukan hanya alam biologis tapi juga alam kehidupan manusia gitu. Nah, tetapi kalau menurut kita sebagai umat beragama ya, hukum kodrat itu ya hukum Tuhan ya, atau kalau dalam bahasa Islam itu ya sunnatullah gitu ya. Jadi sunnatullahnya manusia menurut Triarkara ya, hukum kodrat atau hukum Tuhan yang sudah ditetapkan kepada kita ya, taken for granted ya, menurut Triarkara adalah kita ini tidak bisa hidup kalau tidak hidup bersama tanpa kasih sayang. Nah, inilah yang menjadi hakikat dari peri kemanusiaan ya, teman-teman ya. Peri kemanusiaan yang ada di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya, yang oleh Triarkara ditetapkan sebagai urat tunggangnya Pancasila gitu. Jadi urat tunggang atau sendi pokoknya Pancasila menurut Triarkara adalah sila peri kemanusiaan atau sila keadilan sosial yang adil dan beradab. Nah, kalau kemarin ya 2 minggu yang lalu kita sampai pada informasi atau pemahaman bahwa menurut Triarkara ya, Pancasila itu memiliki Duisila dan Ekasila gitu ya. Nah, Duisilanya adalah cinta kasih kepada manusia dan cinta kasih kepada Tuhan gitu. Nah, ini menarik ya, karena kalau misalnya Soekarno itu punya gagasan tentang Trisila ya kan, dan Ekasila gitu. Kalau Trisilanya Soekarno itu kan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasilanya adalah gotong royong. Nah, kalau Triarkara juga punya gagasan tersendiri ya tentang perasan-perasan Pancasila, yakni Duisila dan Ekasila. Nah, Ekasila atau Duisila dari Pancasila adalah cinta kasih kepada manusia dan cinta kasih kepada Tuhan, yang sebenarnya mencerminkan Ekasila. Apa itu cinta kasih kepada Tuhan? Kayak gitu. Jadi cinta kasih kepada manusia itu sebenarnya adalah cara kita untuk menyampaikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu hakikat dari cinta kasih kita kepada manusia adalah cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan juga sebenarnya gitu ya, cinta kasih kita kepada manusia itu sebenarnya adalah cerminan dari cinta kasih Tuhan kepada manusia gitu. Inilah yang menjadi inti satu sila di dalam Pancasila menurut Triarkara. Nah, melalui gagasan tentang Ekasila ya, yang mengacu kepada cinta kasih manusia kepada Tuhan melalui cinta kasih manusia kepada sama manusia gitu ya.
disitulah ya, melalui gagasan itulah Driarkara membahas ya hubungan antara Pancasila dan religi. Nah, menarik di sini karena Driarkara kemudian menurut saya secara sadar lebih memilih menggunakan kata religi daripada agama gitu ya. Kenapa? Karena religi yang beliau jelaskan ya di dalam makalah ini ya, dalam proceeding seminar tahun 59 ya. Karena religi menurut Driarkara itu ada kata religio ya, religio itu artinya mengikat ya. Jadi kita manusia itu mengikatkan diri kepada Tuhan ya, atau sebaliknya kita itu diikat oleh Tuhan gitu. Sehingga kemudian kita merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan gitu ya, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, pemahaman Driarkara tentang religi ini menurut saya sebagai seorang Muslim sangat dekat ya dengan pemahaman kita terhadap Islam ya, terhadap Islam. Karena Islam itu kan artinya keselamatan, tetapi kita selamat seperti apa? Caranya seperti apa? Ya, caranya dengan berserah diri kan gitu ya, dengan pasrah. Jadi religi menurut Driarkara itu juga berarti atau bermakna kita memasrahkan diri secara total kepada Tuhan gitu. Nah, pemahaman bahwa religi itu adalah proses penyerahan diri secara total kepada Tuhan ya, ini adalah mungkin saya sebut sebagai kondisi yang kita sebut ya dengan religiusitas gitu ya, kondisi religius ya, kondisi religius ya, yang merupakan kondisi keagamaan ya, yang dialami oleh semua orang yang beragama apapun agamanya gitu. Jadi kenapa Driarkara lalu kemudian memilih kata religi daripada agama ya, karena beliau ingin menghadirkan kesamaan pengamalan beragama. Makanya kemarin seperti yang saya sampaikan di darusan yang lalu ya, Driarkara menggunakan pendekatan fenomenologis ya, jadi pendekatan pengalaman gitu. Jadi beliau sebagai seorang Romo Katolik ya, kita sebagai seorang Muslim ya, ada seorang Hindu, ada seorang Buddha, ada seorang Kristen, ada seorang Konghucu, ada para penganut agama-agama leluhur ya Nusantara ya, itu memiliki pengalaman beragama yang sama atau pengalaman bertuhan yang sama ya, ketika dia mau dan mampu berserah diri kepada Tuhan gitu. Nah, inilah makna dari religi ya, yang nanti akan berdampak pada gagasan beliau tentang hubungan antara Pancasila dan religi. Jadi pemikiran Driarkara tentang Pancasila dan religi ini menurut saya adalah pemikiran yang mampu menengahi teman-teman ya, mampu menengahi benturan antara agama dan Pancasila ya, terutama yang terjadi beberapa tahun sebelum Driarkara menyampaikan makalahnya di sidang konstituante ya, mulai tahun 50 berapa itu, yang memuncak di tahun 57 ya gitu ya. Ini Driarkara kan seminar bulan Februari ya, dan di seminar ini ada Bung Karno yang menyampaikan pidatonya, ada Muhammad Yamin yang mendukung Soekarno ya, demokrasi terpimpin, Pancasila, golongan fungsional ya, ada juga Profesor Noto Nagoro ya, yang intinya adalah dari sisi pemerintah itu, dari sisi pemerintahan Soekarno ingin meminta dukungan ya dari para intelektual gitu ya, untuk secara praktisnya kembali kepada Undang-Undang Dasar dan kembali kepada Pancasila ya, ketika di tahun 57 ya terjadi benturan antara Islamisme atau Islam sebagai ideologi atau sebagai dasar negara yang diusulkan oleh para fungsionaris partai-partai Islam seperti Masyumi ya, dan Partai Nahdlatul Ulama ya, dan NU ya, di konstituante kan mengusulkan Islam ya, face to face dengan para fungsionaris
partai-partai seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), ya, kalau sekarang PDIP, ya. Lalu kemudian ada beberapa partai lain termasuk PKI. Jadi Partai Komunis PKI di sidang konstituante itu masuk di kelompok pro Pancasila gitu ya. Ada satu faksi ya, kelompok Partai Murba misalnya, yang mengusulkan dasar negara sosial ekonomi atau sosialisme gitu ya. Nah, di sidang konstituante itu terjadi benturan ya antara kelompok Islam ya, kelompok yang mengusulkan kembali Islam sebagai dasar negara, dan kelompok Pancasila gitu ya. Dan perdebatannya ya perdebatan antara Islam dan Pancasila itu teman-teman ya. Jadi Islam itu dihadapkan atau dibenturkan dengan Pancasila ya, karena misalnya menurut jubirnya yang paling bernas ya, jubir dari Partai Masyumi pada saat itu, yakni Muhammad Nasir ya, mencela Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi yang netral ya, yang sekuler, yang ladiniyah, yang tanpa agama gitu ya. Netral artinya dia bisa ditafsiri oleh apapun ya, semau penafsir itu, termasuk oleh penafsiran yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Itu kata Nasir. Misalnya penafsiran PKI di sidang konstituante itu yang ingin mengubah atau ingin mengembangkan salah satu klausul di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa itu ya, termasuk kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan ya, yang di dalamnya juga termasuk kebebasan untuk tidak beragama. Jadi kelompok Pancasila yang di dalam PKI itu mengembangkan atau menyusupkan ya, memasukkan katakanlah semacam pasal gitu ya di dalam naungan sila ketuhanan yang Maha Esa itu, pasal ateisme gitu ya. Pasal untuk bebas ateis ya, bebas sebagai seorang ateis gitu. Nah, menurut Nasir ini bertentangan dengan Pancasila, dan ini membuktikan kelemahan Pancasila gitu. Karena Pancasila itu adalah ideologi yang netral, ideologi yang selayak kertas kosong, yang bisa ditulis apapun berdasarkan kemauan dari sang penulisnya, termasuk oleh tulisan atau penafsiran yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, sifat netral dari Pancasila ini disebabkan oleh sumbernya yang tidak berasal dari kitab suci, yang tidak berasal dari wahyu. Nah, ini yang berbeda dengan Islam, teman-teman ya, yang bersumber dari wahyu, kata Nasir. Jadi kepastian definitif dari sebuah ideologi itu menurut Nasir ya, itu harus bersumber dari wahyu gitu. Kalau sudah bersumber dari wahyu, maka ketetapannya jelas. Selama dia murni pemikiran manusia, yakni pemikiran Soekarno ya kan, pada 1 Juni 45, maka pemikiran itu akan sebatas menjadi kertas kosong yang bisa ditulis oleh apapun, termasuk oleh tulisan yang bertentangan dengan kertas kosong itu sendiri. Nah, jadi menurut kelompok Islam akhirnya Pancasila itu ya bertentangan dengan Islam ya, dan sifatnya itu lebih rendah daripada Islam gitu. Ya betul, memang ya betul ya. Saya sendiri sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang beragama tentu mengataskan agama ya di atas dasar negara kan gitu ya. Karena dasar negara itu kan ya dasar bagi lembaga negara kan. Sedangkan agama itu kan ya hubungan kita dengan Tuhan yang lebih luas dari apapun gitu. Nah, tetapi membandingkan antara agama dengan Pancasila apple to apple itu tidak pas menurut Triyarkara gitu ya. Karena nilai-nilai di dalam Pancasila itu sebenarnya adalah substansi dari agama gitu. Dan oleh karena itu ya, Triyarkara lebih tepat menggunakan istilah religi. Religi ini sebagaimana saya sampaikan ya, adalah ya kata benda ya, tetapi kemudian dia mencerminkan pengalaman beragama gitu ya.
pengalaman beragama atau pengalaman bertuhan. Nah, karena kemudian di dalam Pancasila itu ya kan yang termaktub di dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, bukan misalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, ya kan. Maka akhirnya ya nilai ketuhanan di dalam Pancasila itu mencerminkan pengalaman bertuhan. Itu ya, pengalaman bertuhan ya yang dimiliki oleh semua umat beragama apapun agamanya gitu. Dan ini menjadi titik tengah ya antara Islam dan atau agama dan Pancasila yang dibenturkan di sidang konstituante gitu. Jadi kalau menurut Dirgakara, menurut penafsiran saya ya, persoalannya bukanlah apakah agama dan Pancasila itu sesuai atau tidak, bertentangan atau tidak, tetapi yang terpenting di dalam persoalan itu adalah ya bahwa melalui Pancasila kita itu didorong ke arah religi gitu ya. Melalui Pancasila kita itu didorong ke arah Tuhan gitu. Melalui Pancasila kita itu didorong mengalami pengalaman ya. Mengalami pengalaman bertuhan gitu. Dan inilah hakikat dari beragama kan gitu. Bahkan Dirgakara menyampaikan bahwa pengalaman bertuhan melalui Pancasila gitu ya, itu akan terasa konkretnya ya, atau mengalami konkretisasi ya, akan menjadi konkret kalau diamalkan melalui agama-agama gitu. Jadi ini malah Dirgakara berpikir lebih berani gitu ya. Kalau tadi kan beliau berpikir secara substansial ya, bahwa apapun agama kita, kalau kita berpancasila kita akan menuju Tuhan. Kita akan mengalami pengalaman bertuhan gitu. Kita akan didorong ke arah pengalaman bertuhan atau religi. Tetapi kemudian Dirgakara maju lebih berani lagi dengan menyatakan bahwa pengalaman bertuhan melalui Pancasila itu ya akan lebih konkret, akan menjadi konkret kalau kita amalkan ya, kita alami melalui agama kita masing-masing gitu. Jadi saya sebagai seorang muslim ya mengamalkan sila-sila Pancasila ya sebagai amal ibadah keislaman ya, itu merupakan konkretisasi dari pengamalan Pancasila. Ini Mas Edi Hardum ya sebagai misalnya seorang Katolik ya, Katolik yang saleh ya, Mas Edi wartawan senior Suara Pembaruan, terima kasih Mas sudah hadir Mas Edi. Beliau mengamalkan sila-sila Pancasila ya, kemanusiaan, persatuan ya, menjadi pemimpin yang melayani ya, memiliki kepedulian sosial yang tinggi kepada the have no ya, kepada orang yang tidak punya, orang papa ya, demi cinta kasih kepada Tuhan, sila pertama ya. Dalam terang ajaran-ajaran Katolik, menurut Dirgakara itu merupakan pengamalan Pancasila yang konkret gitu. Teman-teman Hindu, teman-teman Buddha juga seperti itu. Ini menurut saya dahsyat sekali. Ini satu pemikiran yang menjadi solusi ya dari kebuntuan ya antara agama dan Pancasila gitu. Nah, seperti itu teman-teman, ini saripati ya dari gagasan Dirgakara di dalam makalahnya di seminar tahun 59 ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita didorong oleh Pancasila menuju Tuhan gitu ya, menuju religi, menuju pengalaman bertuhan gitu ya. Itu jalannya seperti apa gitu. Nah, Dirgakara memberikan jalan itu, yakni melalui pemahaman ya dan pengamalan 5 sila Pancasila, tetapi
dengan urutan yang berbeda ya, dengan urutan yang resmi gitu ya. Nah, kenapa saya sebut sebagai pemahaman dan pengamalan ya, karena Driarkara membedakan antara ya, di sini beliau membedakan antara Pancasila sebagai filsafat dan Pancasila sebagai Weltanschauung ya, Weltanschauung. Ya kan, Soekarno di sidang BPUPKI 1 Juni itu kan mengenalkan Pancasila ya dengan 3 sebutan ya, dengan 3 istilah ya. Yang pertama adalah filosofis Grundslag. Ini adalah dasar-dasar filosofis ya, filsafat ya. Lalu yang kedua filosofis principles ya. Jadi kalau filosofis Grundslag ini disebut oleh Soekarno 4 kali, sedangkan filosofis principle ini disebut Soekarno 1 kali ya, ketika beliau menyebut internasionalisme atau perikemanusiaan. Jadi prinsip-prinsip filosofis. Jadi baik filosofis principle maupun filosofis Grundslag ini sama-sama satu paket dalam artian filsafat gitu ya. Nah, yang kedua ya, Soekarno sebenarnya lebih banyak menyebut Pancasila itu sebagai Weltanschauung. Kalau nggak salah sekitar 31 kali ya Soekarno menyebut Pancasila sebagai Weltanschauung. Apakah Weltanschauung? Gitu ya. Nah, Driarkara mencoba mengupas ini, memilah perbedaan antara filsafat dengan Weltanschauung. Jadi kalau filsafat menurut Driarkara ya, itu adalah cara kita untuk menggali sesuatu sampai ke akar persoalan untuk mencari kebenaran dari sesuatu itu gitu. Makanya kemudian pendekatannya radikal ya. Jadi radikal itu artinya mengakar ya, mencari sesuatu sampai ke arche kalau bahasa para Romo di STF dulu itu ya. Jadi arche ini adalah akar dari segala sesuatu gitu. Makanya Pancasila ini adalah arche. Ya, dasar, kalau menurut Driarkara bukan hanya dasar negara tapi dasar kehidupan manusia ya. Dasar manusia di dalam semesta realitas gitu. Gitu. Ini filsafat. Nah, di dalam filsafat atau melalui filsafat kita hanya ingin mencari hakikat sesuatu, tujuannya untuk menemukan kebenaran. Ya, menjadi Weltanschauung ketika filsafat itu lalu kita jadikan sebagai pendirian hidup, gitu ya, sebagai pedoman hidup. Jadi kata Driarkara, setelah aku menemukan kebenaran, apa yang harus aku lakukan? Ya, aku harus hidup dengan kebenaran itu, gitu. Aku harus mengamalkan kebenaran itu. Aku harus bersikap terhadap kebenaran itu, karena aku ini manusia. Manusia tidak hanya memiliki pengetahuan tapi juga kehendak gitu ya. Nah, ketika filsafat itu kita jadikan pendirian hidup ya, disitulah ia menjadi Weltanschauung atau Weltanschauung gitu. Makanya Pancasila itu ya pada awalnya adalah filsafat, lalu kemudian kita jadikan pendirian hidup, itulah letak Pancasila sebagai Weltanschauung. Nah, Driarkara lalu menyampaikan ya, apakah semua filsafat itu secara otomatis Weltanschauung? Tidak juga gitu ya, karena banyak sekali pandangan atau pendirian hidup ya. Kalau selama ini kan kita memaknai Weltanschauung itu sebagai pandangan dunia ya, abstrak ya. Ternyata Driarkara sebagai seorang filsuf ya, filsufnya filsuf itu memiliki pemaknaan yang lebih konkret ya, yakni pendirian hidup. Apakah semua pendirian hidup itu secara otomatis filosofis atau sebaliknya ya, apakah semua filsafat itu secara otomatis Weltanschauung? Tidak juga, karena menurut Driarkara banyak sekali ya di masyarakat tradisional, kalau dia sebut suku-suku primitif, itu banyak sekali pendirian hidup tapi tidak berisi prinsip-prinsip filosofis yang sistematis gitu. Ya, mungkin kita selama ini kenal pandangan hidup ya, nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat kita, masyarakat tradisional gitu ya. Tetapi tidak selalu berangkat dari filsafat gitu ya. Nah, Pancasila ini adalah pandangan hidup yang lahir dari filsafat yang disistematisir oleh Soekarno ya, lalu kemudian oleh para pendiri bangsa lain dan kemudian dijadikan pandangan hidup atau Weltanschauung. Nah, Pancasila atau sila-sila Pancasila itu juga harus kita dekati baik melalui filsafat, baik sebagai filsafat, artinya kita ini harus
benar-benar menggali gitu ya, berbagai premis-premis pengetahuan di dalam Pancasila itu untuk mencari kebenaran ya, yang paling paling dalam gitu ya, paling dalam, paling dasar ya. Tetapi juga kita harus mengamalkan gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu. Nah, di titik itulah kemudian kita bertemu dengan cara kita untuk menjadikan Pancasila itu sebagai dorongan ke arah religi. Seperti itu teman-teman ya. Silakan diseruput kopinya, kalau saya air putih aja ya. Nah, pertanyaannya kemudian kembali kepada pertanyaan tadi ya. Bagaimana kita menjadikan Pancasila itu sebagai jalan menuju Tuhan gitulah ya. Atau dorongan ke arah religi, dorongan untuk mengalami pengalaman bertuhan gitu ya. Nah, Driarkara lalu menetapkan jalan-jalan menuju Tuhan itu secara terbalik. Ya, secara terbalik gitu ya. Dengan menempatkan sila ketuhanan ya itu sebagai nilai kelima ya, atau sila kelima ya di dalam pembacaan filosofis Driarkara gitu ya, untuk itu tadi menyampaikan kita gitu ya dari sila-sila lain menuju Tuhan. Jadi Driarkara ini menggunakan sistematika gagasan utama dari sistematika Soekarno pada 1 Juni yang menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, yang menempatkan ketuhanan sebagai ujung dari perjalanan sila-sila Pancasila itu ya, bukan sebagai sumber dari sila-sila lainnya gitu ya. Nah, pertama ya Driarkara mengajak kita untuk memahami dan berangkat dari sila kemanusiaan. Jadi rumusan epistemologis gitu ya. Jadi rumusan dalam rangka membaca Pancasila secara konseptual dari Driarkara itu berangkat dari sila kemanusiaan ya, atau prikemanusiaan ya. Yang pertama ya beliau menyatakan ya bagaimana kita memahami Pancasila sebagai dorongan ke arah religi ya. Yang pertama kita harus memahami sila kemanusiaan ya dengan cara ya, ini prinsip-prinsipnya ya. Aku manusia mengakui bahwa itu ada sama dengan cinta kasih. Dikembali kepada darusan minggu lalu ya, tentang hakikat dari manusia sebagai makhluk yang ada bersama dengan cinta kasih ya. Jadi adaku harus aku jalankan sebagai cinta kasih pula. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia, jika dipandang pada umumnya disebut pri kemanusiaan. Jadi yang pertama kita harus memahami diri kita sebagai makhluk manusia yang hidup bersama dengan cinta kasih gitu ya. Dan cinta kasih itu menjadi cara kita hidup, kalau istilah beliau cara mengada ya. Bahasa filsafat ya, cara mengada atau cara kita hidup di dunia itu ya dengan hidup bersama dengan yang lain, tapi dengan cinta kasih ya, bukan dengan kebencian ya, bukan dengan syakwa sangka ya, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan kelicikan ya, tapi dengan cinta kasih. Hanya dengan cinta kasih di dalam kesadaran untuk hidup bersama itulah kita bisa hidup sebagai manusia ya, bukan sebagai serigala gitu ya. Nah, lalu ini tangga yang pertama teman-teman ya, untuk mencapai Tuhan itu. Lalu yang kedua, sila kedua di dalam irama Driarkara ya, perikemanusiaan itu harus kujalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat dan perlengkapan hidup. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sektor ini disebut keadilan sosial. Jadi dari sila kemanusiaan Driarkara melompat ke keadilan sosial ya, karena perikemanusiaan itu harus konkret gitu ya, harus diwujudkan secara sosial ekonomis demi untuk menciptakan
memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat, alat, dan perlengkapan hidup. Ya, karena Triarkara ini sejak awal berangkat dari manusia sebagai makhluk jasmania. Ya, jadi bukan manusia super yang abstrak gitu ya, yang hanya mencari seperti Syekh Mukti Kusyairi ini yang hanya mencari kebenaran ya, tapi sebagai manusia biologis yang juga harus mencari makan gitu ya. Nah, maka perwujudan atau cerminan dari sila prikemanusiaan itu langsung yang konkret, yakni dimensi sosial ekonomisnya. Jadi kita ini harus mempraktekkan, mewujudkan, membuktikan prikemanusiaan kita itu dengan bersama-sama ya, membangun, memperjuangkan terwujudnya syarat-syarat dan alat-alat untuk tetap hidup sebagai seorang atau sebuah makhluk atau seorang makhluk yang bersifat biologis gitu ya. Ini tangga yang kedua, sila keadilan sosial. Lalu tangga yang ketiga ya, ini adalah sila demokrasi atau kerakyatan ya. Jadi kata Triarkara, prikemanusiaan harus kulaksanakan juga dalam memasyarakat. Aku manusia niscaya memasyarakat. Masyarakat berarti mengadakan kesatuan karya, agar supaya kesatuan karya setiap anggota harus dihormati, agar supaya kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari prikemanusiaan. Setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Cara melaksanakan prikemanusiaan dalam sektor ini ialah pembentukan kesatuan karya, kita sebut demokrasi. Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat kecil, koperasi dan sebagainya, maupun dalam masyarakat besar. Jadi tangga yang ketiga adalah demokrasi, teman-teman ya. Demokrasi bukan hanya sebagai sistem politik, tapi juga sistem kemasyarakatan dan sistem ekonomi ya, karena Triarkara menekankan prinsip-prinsip demokrasi sebagai penghargaan terhadap kesamaan hak di antara sesama anggota masyarakat gitu ya. Nah, ini sila ketiga di dalam irama Triarkara. Lalu sila keempat adalah prikemanusiaan harus juga kulaksanakan dalam hubunganku dengan kesatuan yang dengan proses lambat laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama, dan lain-lain faktor. Ada bersama pada konkretnya berupa hidup dalam kesatuan itu. Jadi hidupku dalam kesatuan itu harus merupakan pelaksanaan dari prikemanusiaan. Kesatuan yang besar itu di mana aku pertama harus melaksanakan prikemanusiaan disebut kebangsaan. Jadi prikemanusiaan itu juga harus diamalkan dalam kesadaran akan kesatuan kita sebagai manusia dengan stakeholder kita gitu ya, dengan lingkungan hidup kita ya, baik itu mulai lingkungan keluarga ya, lingkungan masyarakat ya, lingkungan kultural ya, lingkungan geografis, sampai kemudian membesar menjadi lingkungan bangsa gitu. Jadi kita harus sadar betul ya, prikemanusiaan itu harus kita amalkan di dalam kesadaran akan kesatuan gitu ya, kesatuan bangsa atau persatuan bangsa. Nah, yang terakhir kemudian sila kelima, baru beliau masuk ke sila ketuhanan ya. Aku mengakui bahwa adaku itu ada bersama, serba terhubung, serba tersokong, serba tergantung. Jadi adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri. Jadi aku bukan dari adaku. Semua yang ada dengan terbatas, justru karena terbatas. Yang merupakan sumber adaku pada akhirnya hanyalah ada yang mutlak, yang maha ada, sang maha ada. Sang maha ada itu bukanlah sesuatu, melainkan pribadi yang maha sempurna. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Adaku yang berupa cinta kasih itu sebetulnya adalah cinta kasih kepada Sang Maha Cinta Kasih, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Sang Maha Penyayang.
Dalam pikiran ini aku menemukan dasar dari adaku, jadi dasar dari semua perbuatanku, jadi dasar dari pelaksanaan pri kemanusiaan, keadilan sosial, dan lain-lain. Jadi sila kelima ini mengajak kita untuk menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, ya. Segala macam usaha kita untuk menegakkan pri kemanusiaan itu bukanlah murni karena kemampuan kita, tetapi karena keberadaan kita itu disebabkan oleh Sang Maha Ada, maka cinta kasih kita kepada manusia itu juga disebabkan oleh cinta kasih Tuhan kepada kita, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita sadar bahwa sebenarnya berbagai usaha kita untuk menciptakan atau mengembangkan cinta kasih kepada manusia itu sebenarnya adalah pancaran atau cerminan cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita sudah menyadari itu, maka kemudian kita ya mengamalkan itu, kata Triharkara. Jadi akhirnya kemudian dari proses sila kemanusiaan menuju Tuhan, kalau sudah sampai ke sila ketuhanan, kita turun kembali menuju kepada sila-sila kemanusiaan itu, gitu. Jadi setelah Mi'raj gitu ya, itu kemudian kita turun seperti Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj itu kan turun kembali ke bumi untuk melaksanakan perintah Gusti Allah, yakni menjadi cerminan dari rahmat ya, atau Rahman Rahimnya Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang bahasa Triharkara ini sangat filosofis ya, tetapi intinya adalah kemudian menjadikan kita faham bahwa Pancasila itu adalah jalan menuju Tuhan, gitu ya. Kalau Triharkara kemudian menggunakan konsepnya Soekarno dengan menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, ya, karena kedua tokoh ini memiliki pendekatan yang sama ya terhadap Pancasila, gitu. Ya, jadi sekarang menuju terakhir saya akan mengkaji sebentar pemikiran Triharkara ini ya. Nanti kita akan masuk di dalam kajiannya tentang hubungan antara religi dan negara Pancasila, gitu ya. Ini tadi yang saya sampaikan ini adalah hubungan antara religi dengan filsafat Pancasila. Karena Triharkara membedakan antara Pancasila sebagai filsafat, ya, filsafat Pancasila itu adalah cara kita untuk mengetahui hakikat manusia di dalam semesta realitasnya, itu adalah filsafat Pancasila. Jadi tidak terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara, ya negara yang berdasarkan Pancasila, kata Triharkara. Jadi negara yang berdasarkan filsafat Pancasila. Nah, tetapi Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan pengkhususan, gitu ya, merupakan pengkhususan dari filsafat Pancasila yang lebih luas, yang bicara atau membahas tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan hakikat dirinya, manusia dan Tuhan, gitu ya. Itulah filsafat Pancasila. Tapi ketika menjadi dasar negara, maka akhirnya beberapa prinsip yang universal dari Pancasila itu direduksi, kata Triharkara ya, direduksi menjadi prinsip-prinsip bernegara semata, gitu. Ini juga menarik ya teman-teman ya, kalau kita kembangkan menjadi sebuah diskusi lebih lanjut, gitu. Nah, tapi tadi saya ingin kembali kepada apa yang saya sampaikan. Kenapa kemudian Triharkara menggunakan konsep Pancasila 1 Juni yang menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, gitu ya, sama dengan Soekarno. Nah, apa persamaan kedua tokoh ini, gitu ya? Persamaannya adalah kedua tokoh ini mendekati Pancasila secara objektif. Ya, jadi berangkat dari realitas, ya, berangkat dari fakta, berangkat dari keadaan-keadaan objektif ya,
keadaan yang ada di dunia nyata, gitu. Keadaan yang ada secara empirik, gitu ya. Bukan berdasarkan nilai-nilai yang ideal, gitu ya. Nah, kalau Soekarno itu berangkat dari kondisi objektif kehidupan bangsa yang bersifat majemuk, ya. Jadi fakta objektif dari bangsa kita adalah bangsa kita ini beragam, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ya, karena kita ini hidup sangat majemuk, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersatu. Gitu. Oleh karena itu, ya kan, prinsip utama di dalam dasar negara adalah persatuan. Persatuan inilah yang menjadi nilai utama atau substansi dari paham atau ideologi nasionalisme atau kebangsaan, gitu ya. Nah, ini juga disebabkan oleh analisa Soekarno di era Indonesia, era kolonialisme, ya. Nanti mungkin satu saat akan saya sampaikan, ini sebenarnya adalah kuliah pengantar, ya, kuliah atau kelas pendahuluan Soekarno di dalam kursus Pancasila tahun 58. Jadi sebelum Bung Karno menjelaskan, sebelum Soekarno masuk di dalam uraian dari sila-sila di dalam kursus Pancasila, ya, beliau satu malam di dalam malam pengantar, malam pendahuluan itu menceritakan latar belakang kenapa beliau mengusulkan Pancasila pada 1 Juni seperti itu, gitu. Kebangsaan sila pertama sampai kemudian ketuhanan sila kelima. Ini sangat penting sekali sebenarnya pidato Soekarno ini, gitu ya. Nah, beliau menceritakan bahwa kenapa kemudian kebangsaan itu menjadi sila pertama di dalam 1 Juni, karena memang itulah yang menjadi fakta objektif dari bangsa kita, terutama sejak era penjajahan. Nah, jadi Soekarno kemudian membuat perbandingan objektif berbagai kolonialisme, ya, di di berbagai negara seperti Amerika melawan Inggris, India melawan Inggris, dan Indonesia melawan Belanda. Nah, kata Soekarno, masing-masing penjajahan itu memiliki kondisi-kondisi objektifnya masing-masing, baik kondisi objektif dari kolonialisme yang berbeda-beda di masing-masing negara itu, maupun kondisi objektif dari negara terjajah yang kemudian menimbulkan cara perlawanan yang juga berbeda-beda, yang disebabkan oleh perbedaan kondisi objektif dari bangsa itu. Nah, kemudian di Amerika yang terjadi adalah revolusi elit melalui Thomas Jefferson, ya, dan lain sebagainya, kemudian melahirkan deklarasi kemerdekaan, ya, karena memang di Amerika memiliki kaum elit intelektual itu yang bisa menyuarakan berbagai nilai-nilai yang kemudian menjadi nilai-nilai yang melawan penjajahan Inggris, gitu ya. Nah, di India juga hampir sama, kata Soekarno, ya. India memiliki kelas menengah borjuis, ya. Jadi Gandhi itu oleh Soekarno ditempatkan sebagai kelas menengah yang kemudian mampu menciptakan perlawanan ekonomi melalui misalnya Swadeshi. Swadeshi ini adalah kalau istilah Bung Karno, ya, berdikari di dalam bidang ekonomi yang intinya adalah boikot terhadap produk-produk Inggris dengan menomorsatukan produk-produk dalam negeri, gitu. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya kelas menengah. Sedangkan Indonesia itu nggak punya kelas menengah. Kelas menengahnya para raja dan sudah terkooptasi oleh penjajah, gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak memiliki kelas menengah, apalagi juga kaum intelektual yang memiliki kekuatan seperti Thomas Jefferson di Amerika, gitu. Nah, Indonesia itu akhirnya tidak memiliki kelas menengah ekonomi, tidak memiliki kelas menengah intelektual, hanya memiliki marhen, gitu. Hanya memiliki marhen, dan marhen ini bukan proletar, marhen adalah proletar plus, kan, gitu kan, ya. Bukan hanya buruh tapi juga petani, pedagang kecil, gitu ya. Dan akhirnya karena kita hanya memiliki rakyat, maka kita harus bersatu. Karena rakyat itu terbelah
di dalam berbagai gerakan yang berbeda-beda baik secara keagamaan, etnis maupun ideologi. Jadi kata Soekarno, kita memiliki potensi tapi memiliki hambatan. Potensi kita adalah rakyat, tetapi hambatannya adalah kemajemukan. Oleh karena itu yang menjadi satu-satunya nilai yang dibutuhkan di dalam kondisi objektif seperti itu adalah kebangsaan atau persatuan nasional. Itulah kemudian yang membuat Soekarno itu akhirnya menjadikan kebangsaan itu sebagai sila pertama gitu. Nah, ini adalah pendekatan objektif terhadap Pancasila. Jadi berangkat dari realitas, ya, semakin naik atau semakin turun menuju nilai-nilai yang lebih abstrak gitu ya, seperti ketuhanan gitu. Nah, ini berbeda dengan pendekatan rumusan Pancasila yang resmi, teman-teman. Kalau saya kaji ya, pendekatan Pancasila yang resmi yang menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama ini adalah, kalau boleh saya sebut, pendekatan yang normatif terhadap Pancasila. Jadi yang objektif dan yang normatif. Kalau istilah Mas Mukti ya, atau Bung Diasma ini yang suka istilah-istilah filsafat ya, yang objektif dan yang normatif di dalam Pancasila gitu. Silakan teman-teman kalau ada kritik silakan disampaikan. Nah, normatif itu artinya berangkat dari norma, gitu ya, berangkat dari nilai. Apa itu? Ya nilai pertama di dalam semua nilai itu ya ketuhanan kan gitu kan. Jadi bukan realitas tapi nilai. Nah, nilai yang paling tertinggi adalah ketuhanan. Gitu. Ini sebenarnya adalah hasil keberhasilan dari kelompok Islam sebenarnya ya. Di Panitia 9 ya, di rapat 22 Juni 45 itu yang menaikkan ketuhanan menjadi sila pertama gitu ya. Dari pendekatan objektif ke pendekatan normatif. Makanya kemudian sila kedua lalu menjadi kemanusiaan. Jadi dari yang paling abstrak ke yang paling konkret, inilah rumusan atau konsep Pancasila resmi. Kalau 1 Juni ini kebalikannya. Dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Gitu. Dari kebangsaan sampai ke ketuhanan. Gitu ya. Dua-duanya baik yang objektif maupun yang normatif ini sama-sama penting gitu ya. Karena objektivitas dari kehidupan bangsa kita itu tidak berubah ya kan, mulai dari Soekarno ya, bahkan sebelum Soekarno sampai kapanpun ya, kondisi objektif kita ya Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Maka oleh karena itu ya kebangsaan harus menjadi nilai utama di dalam kehidupan berbangsa kita. Demikian juga pendekatan normatif itu juga sangat objektif juga ya, secara normatif ya, secara nilai, bahwa secara objektif ya masyarakat kita itu menjadikan Tuhan itu sebagai causa prima ya, sebagai nilai dan sosok yang paling utama di dalam semua nilai dan kehidupan kita gitu. Nah, pendekatan objektif ini tidak hanya digunakan Soekarno tapi juga ternyata oleh Driarkara gitu ya. Dan Driarkara di pemikiran pra 65 ya, ini kan kita masih diskusi tentang pemikiran beliau pra 65 ya. 2 minggu yang akan datang kita akan mengkaji pemikiran beliau pasca 65. Pemikiran Driarkara di era Orde Baru itu seperti apa gitu. Nah, di era Bung Karno ini beliau sangat mendukung pemikiran Soekarno sehingga kemudian juga menggunakan pendekatan objektif. Tetapi objektifnya tidak dalam rangka kondisi kehidupan bermasyarakat, tetapi kondisi kehidupan manusia sebagai makhluk jasmania yang memiliki potensi ketuhanan gitu. Jadi inilah persamaan antara Driarkara dengan Soekarno. Tapi Driarkara berangkat bukan dari manusia sebagai makhluk ruhani ya, seperti Mas Ulil Absor Abdallah ya, manusia rohani ya, tapi Driarkara masuk ya, berangkat dari manusia sebagai makhluk jasmani, manusia sebagai makhluk ekonomi gitu ya, homo economicus ya, yang bergulat dengan berbagai kesulitan hidup gitu ya, tetapi kemudian
karena ketinggian martabatnya dia akhirnya bisa menerobos ya sifat kebinatangannya itu mencapai dimensi rohaniyah atau dimensi ketuhanan. Nah ini juga yang menjadi penting ya. Jadi Triarkara tidak hanya menempatkan manusia sebagai makhluk jasmania sebenarnya, meskipun dalam prosesnya itu beliau berangkat dari situ gitu ya. Karena kemarin seperti saya baca ya, Triarkara ternyata membaca Suluk Wujil karya Sunan Bonang ya. Kalau teman-teman ingin tahu silahkan buka rekaman Tadarus Pancasila tanggal 2 Februari kemarin ya. Jadi Triarkara ini menggunakan Suluk Wujilnya Sunan Bonang ya, yang berisi tentang nasihat Sunan Bonang ya, bahwa kita ini bisa menemukan Tuhan di balik hal-hal yang fisikal gitu. Jadi kata Suluk Wujil ya, hadapkanlah wajahmu kepada hal-hal yang bersifat fisikal, yang nyata, yang kelihatan, yang indrawi, karena di balik yang nyata itu ada Tuhan gitu ya. Nah, Triarkara juga seperti itu, hadapkanlah wajahmu di dalam sila manusia, karena di sila manusia itu yang profan, yang sekular, yang duniawi itu ada sila ketuhanan di belakangnya gitu. Nah, seperti itu. Tapi juga kemudian beliau punya premis yang sangat dahsyat sekali ya, yang menyatakan bahwa manusia itu adalah potensi menuju religi gitu. Jadi manusia sendiri itu adalah bakat. Jadi bukan manusia memiliki bakat, tapi manusia itu sendiri adalah bakat menuju religi, bakat menuju mengalami pengalaman-pengalaman ketuhanan gitu ya. Oleh karena itu sila kemanusiaan, sila keadilan sosial, sila demokrasi, dan sila kebangsaan itu sebenarnya adalah sila-sila potensial menuju sila ketuhanan yang Maha Esa itu teman-teman. Nah, jadi ini berbeda dampaknya ya, atau konsekuensi logisnya ya. Kalau Soekarno kan memang konsep ketuhanan Pancasilanya itu bersifat sosiologis teman-teman ya. Memang betul itu. Ini ini kritik dari Muhammad Nasir terhadap 1 Juni, Pancasila 1 Juni, dan juga Bung Hatta juga melakukan kritik seperti ini ya. Tetapi ya seperti itulah konsep Soekarno, karena memang beliau berangkat dari fakta objektif secara sosiologis ya, bahwa kehidupan masyarakat kita itu adalah kehidupan yang bertuhan gitu ya. Nah, kalau Triarkara ini konsekuensinya bersifat psikologis gitu ya. Jadi kita ini diajak untuk mencapai Tuhan gitu ya, mencapai sila ketuhanan gitu ya. Mencapai Tuhan sebenarnya gitu, mengalami ketuhanan itu ya, mengalami religi itu ya, apapun agamanya, melalui sila-sila kemanusiaan gitu. Nah ini adalah jalan tengah atau sebenarnya hakikat ya dari hubungan antara Pancasila dan religi. Nah, logika atau penalaran seperti ini, pengertian seperti ini juga Triarkara jelaskan dalam konteks religi dan negara Pancasila gitu ya. Kalau tadi kan Pancasila, religi dan manusia gitu ya. Kalau ini Triarkara juga membahas religi dan negara Pancasila gitu. Seperti apakah hubungannya? Nah, hubungannya seperti yang tergambar di dalam rumusan Pancasila 1 Juni. Ini kembali kepada Pancasila 1 Juni. Jadi memang Triarkara ini menurut saya adalah pemikir legitimator ya, atau bukan legitimator ya, yang mengargumentasikan, yang membela gagasan Pancasila awal 1 Juni Soekarno, selain ada Ruslan Abdul Ghani ya. Ruslan Abdul Ghani ini beliau juga mengargumentasikan kenapa sistematika 1 Juni itu seperti itu gitu. Nanti mungkin kayaknya sepertinya sudah pernah saya bahas itu ya dalam darusan yang tahun lalu ya.
Nah, Triarkara juga seperti itu, menjelaskan ya, kenapa sistematika 1 Juni itu seperti itu. Gitu. Kenapa? Nah, karena ya, negara, kata Triarkara, ini adalah karya kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Gitu. Kerja kemanusiaan. Jadi Triarkara berangkat dari konsep Soekarno tentang ekasila, yakni gotong royong. Ya, jadi Triarkara mengajak kita bertanya, kenapa perasaan ekasila Soekarno itu gotong royong, dan kenapa di dalamnya seolah-olah tidak ada ketuhanan, gitu ya? Ya karena, ya, jadi Triarkara punya istilah yang sangat sederhana dan sangat memadai dalam persoalan ini. Kata Triarkara, ya, hubungan antara religi, antara ketuhanan dengan negara, ya, itu seperti hubungan antara sembahyang dengan gotong royong membangun jembatan. Ini menarik sekali ini. Ya, jadi gotong royong membangun jembatan dan sembahyang. Kata Triarkara, sembahyang atau gotong royong membangun jembatan itu bukan sembahyang, dan sembahyang memang bukan gotong royong membangun jembatan, gitu. Jadi sembahyang itu ya sesuatu yang berbeda, ya, memiliki makna sendiri. Gotong royong membangun jembatan juga memiliki makna sendiri, memiliki signifikansi sendiri, memiliki alam sendiri masing-masing, kan gitu. Kan nggak mungkin kita kemudian menyamakan sembahyang, ya, di semua tradisi agama kita dengan gotong royong membangun jembatan, gitu. Tetapi kalau nggak ada gotong royong membangun jembatan, ya nggak akan ada jembatan. Kalau kita cuma sembahyang saja, ya nggak akan ada jembatan, gitu. Tetapi sembahyang itu ya lebih tinggi daripada membangun jembatan, kan gitu kan. Gitu. Nah, artinya apa? Ya, gotong royong membangun jembatan ini adalah misal, ya, analogi, kias dari sila-sila gotong royong di dalam sila-sila selain ketuhanan, kayak gitu. Jadi mulai kebangsaan, perikemanusiaan, kerakyatan sampai keadilan sosial, ini adalah sila-sila gotong royong membangun jembatan, gitu ya. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk menciptakan kesejahteraan bersama, gitu. Dan ini merupakan tujuan langsung dari karya yang bernama negara. Makanya Triarkara menggunakan atau mengembangkan kata kerja negara menjadi kata benda negara menjadi kata kerja menegara. Jadi negara itu adalah menegara. Jadi negara sebagai institusi itu adalah proses gotong royong menegara demi kesejahteraan bersama, membangun jembatan, gitu ya. Maka oleh karena itu di dalam proses menegara, ya, ada tujuan langsung dari proses menegara dan ada tujuan tidak langsung yang sebenarnya merupakan tujuan akhir dari menegara itu. Tujuan langsung dari menegara apa? Ya, kesejahteraan sosial. Ya, kesejahteraan sosial melalui prinsip kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ini adalah tujuan langsung dari karya duniawi yang bernama negara. Kata Triarkara, negara tidak menjadi alat langsung dari Tuhan, gitu ya. Negara tidak bertujuan langsung untuk menegakkan hukum Tuhan, gitu, atau untuk menghadirkan Tuhan, atau negara tidak secara langsung menjadi perwujudan Tuhan, gitu ya. Karena negara itu ya proses membangun jembatan itu bareng-bareng itu, gotong royong itu. Gitu. Tetapi kemudian ketuhanan itu akhirnya juga menjadi tujuan akhir dari proses menegara itu. Jadi di dalam inilah uniknya Pancasila, kata Triarkara, teman-teman, ya, yang membedakan dengan katakanlah filsafat politik yang bersifat sekuler di dunia barat, ya. Triarkara menyebut itu, ya. Jadi kehebatan dari Pancasila itu ya karena tidak berhenti di 4 sila gotong royong membangun jembatan itu, gitu.
dia setelah membangun jembatan ya menuju Tuhan gitu ya. Jadi justru menjadikan karya duniawi itu ya demi pengabdian kepada sila ketuhanan yang Maha Esa itu gitu. Nah, inilah analisa beliau terhadap rumusan Pancasila yang menempatkan ketuhanan sebagai akhir ya dari perjalanan menegara tadi gitu ya. Nah, tetapi juga akhirnya kemudian Triarkara sampai juga pada kesimpulan bahwa ya negara Pancasila itu memang bukan negara sekuler ya, karena dia tidak berhenti di keempat sila kemanusiaan, tapi memuat sila ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga bukan ideologi atau negara agama, karena dia tidak menjadikan agama itu sebagai dasar negara itu tadi. Nah, kalau Pancasila atau negara kita menjadikan agama sebagai atau menjadikan negara sebagai alat agama, atau menjadikan negara sebagai institusi yang intervensi di dalam kehidupan setiap individual dalam bertuhan gitu ya, maka ia sama saja bertentangan dengan sila-sila Pancasila yang lain gitu ya. Jadi intervensi negara terhadap pelaksanaan agama oleh warga negara itu bertentangan dengan sila demokrasi dan peri kemanusiaan. Nah, tapi juga Triarkara sampai pada kesimpulan bahwa semakin nilai-nilai itu bersifat abstrak ya, maka hubungannya akan langsung ke manusia itu sendiri ya, bukan melalui negara gitu ya. Jadi misalnya negara itu tidak bisa masuk di dalam persoalan cinta kasih, ya kan? Negara kan tidak bisa memaksa kita untuk, ayo kamu harus cinta kepada si A, kan enggak. Atau juga sama, negara tidak bisa memaksa kita untuk pindah agama atau untuk memaksa kita untuk sholat gitu ya. Karena memang hubungan antara agama, antara manusia dengan Tuhan itu adalah hubungan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, bukan oleh institusi yang bernama negara. Termasuk juga dengan ilmu pengetahuan, kata Triarkara. Jadi nggak mungkin dong negara kita itu memaksa kita untuk mengubah sejarah ilmu pengetahuan, bahwa misalnya ya kata Triarkara, penemu atom itu dari nenek moyang kita, kata beliau gitu ya. Jadi semakin nilai-nilai itu abstrak, maka nilai-nilai itu akan menjadi hak dari setiap individu untuk memilikinya gitu ya. Dan negara tidak berhak atas itu gitu. Negara hanya berhak untuk menjamin pelaksanaan dari kebebasan beragama ya kan, kebebasan berpengetahuan, kebebasan untuk saling menyayangi dan mencintai itu bisa lestari, bisa aman, bisa terjamin gitu. Saya kira itu teman-teman ya. Jadi artinya melalui tadarus ini kita menemukan mutiara dari seorang Romo ya, yang di tengah pada tahun-tahun itu ya terjadi benturan antara Islam dan Pancasila, antara agama dan Pancasila. Beliau kemudian menciptakan jalan yang paling sejati sebenarnya gitu ya, bukan jalan tengah ya, jalan yang paling hakiki, dengan menunjukkan ya bahwa Pancasila itu bukannya bertentangan dengan agama, tapi dia justru adalah nilai-nilai yang mengantarkan kita untuk bertuhan secara hakiki gitu. Dan itu bisa kita amalkan di semua agama kita, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui agama, kata Triarkara, ini adalah konkretisasi dari proses menuju religi melalui Pancasila itu. Jadi Triarkara rekomendasinya adalah ayo kita amalkan Pancasila dalam terang nilai-nilai agama kita, karena itu merupakan konkretisasi. Ini kalau nggak percaya silahkan baca ya, ada teksnya itu, silahkan baca teman-teman ya. Ini satu rekomendasi yang berani dan baru menurut saya ya. Menurut saya ini baru sekali, belum ada yang pemikir Pancasila yang berpikir seperti ini gitu ya. Ya, yang hampir mirip seperti ini Gus Dur teman-teman ya. Gus Dur beliau bilang
agama itu menerangi kehidupan umat beragama, ya, itu melalui, atau agama itu menerangi kehidupan warga negara, ya, sebagai warga negara, ya, itu melalui Pancasila gitu. Jadi Pancasila, agama menjadi sumber, ya, dari Pancasila gitu ya. Nah, kalau Triarkara hampir sama gitu ya, tapi justru sebaliknya kan gitu kan. Melalui Pancasila kita harus mengamalkannya melalui agama sebagai proses pengamalan yang konkret menuju Tuhan, karena itu tadi ya, nilai-nilai sila-sila kehidupan manusia yang duniawi, yang jasmaniah itu akhirnya sebenarnya adalah proses yang berujung kepada Tuhan gitu. Ini menarik sekali dan menurut saya menjadi bantahan ya terhadap beberapa kelompok yang menyatakan menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima itu menomor sekiankan Tuhan kan gitu ya. Justru atau bahkan misalnya siapa, Habib Rizik itu menyatakan Soekarno telah menempatkan Tuhan di pantat kan gitu ya, gara-gara menempatkan di bawah gitu. Padahal wal awwalu wal akhiru ada ayat yang menyatakan ya Gusti Allah Tuhan itu ya di awal dan di akhir ya. Menurut saya juga ya Tuhan itu di awal dan di akhir kan gitu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu. Dari Tuhan ya kembali kepada Tuhan. Nah, ini juga sama gitu kan. Baik itu ketuhanan menjadi sila pertama maupun ketuhanan menjadi sila kelima, ya Tuhan itulah yang menjadi sumber awal dan juga menjadi akhir kan gitu. Nah, dahsyatnya Triarkara itu lalu memberitahu kita bahwa melalui sila-sila kemanusiaan itu kita didorong oleh Pancasila gitu ya menuju religi gitu ya, menuju pengalaman mengalami proses bertuhan. Saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih atas luang waktu untuk tadarusan bersama kita. 2 minggu lagi kita akan berjumpa kembali di sesi yang ketiga Romo Triarkara di pemikiran Pasca 65 ya. Sepertinya ada 2 episode lagi dari Triarkara ini. Yang pertama beliau bicara tentang apa itu ideologi Pancasila ya, apa itu Pancasila sebagai ideologi dalam terang filsafat. Ini menarik sekali ya. Ya, lalu yang kedua seperti apakah manusia Pancasila. Nah ini terakhir nanti kita akan ngaji bareng-bareng ya sebenarnya manusia Pancasila itu seperti apa. Kenapa Triarkara bicara tentang manusia Pancasila di Pasca 65 di era Orde Baru? Karena Pak Harto itu sangat terobsesi sekali ingin membentuk manusia Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 gitu ya. Nah, nanti dalam terang gagasan manusia kita pada saat ini, misalnya Kemendikbud ya punya konsep tentang profil pelajar Pancasila ya, itu sebenarnya sesuai nggak dengan gagasan manusia Pancasila dari Romo Triarkara yang menurut saya sangat solid ya, sangat kokoh secara ilmiah gitu ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih teman-teman semua, senior dan Mas Gamburi, Mas Diasma, Kiai Mukti. Kita bertemu lagi dengan Darusan Pancasila 2 minggu yang akan datang, karena Pancasila bukan hanya akta legal pendirian negara, tapi sebenarnya adalah pergulatan intelektual yang sangat menarik dan tidak pernah selesai untuk dikupas. Salam Pancasila.